Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari asisten dosen rekayasa perangkat lunak akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara membuat sequence. Pada kesempatan kali ini saya juga akan menjelaskan bagaimana konsep MVC itu berjalan pada sequence. Sebelumnya saya mohon maaf jika nanti videonya terjadi noise, dikarenakan alat untuk recording masih apa adanya. Oke, lanjut saja untuk pembuatan sequence. Hal yang pertama yang kita perlukan adalah menginstal software Enterprise Architect yang digunakan untuk menulis atau mendesain sequence-nya. Seperti ini tampilannya Enterprise Architect. Kita bisa langsung buat file baru. Boleh kalian kasih nama apa saja. Misalkan saya kasih nama latihan. Setelah membuat file baru, maka akan muncul dialog seperti ini. Kita bisa cancel saja. Terus langsung lanjut ke view. Kita fokus pada project browser ini. Di dalamnya ada model. Kita akan membuat package baru di dalam modelnya. Nah, akan muncul dialog seperti ini. Kita isikan nama aplikasi yang akan kita buat. Misalkan saya akan membuat nama aplikasi My Application. Ini cancel saja. Nah, di dalam My Application kita akan membuat package baru lagi yang bertujuan untuk menyimpan sequence yang akan kita buat nanti. Misalkan kali ini saya akan membuat sequence login, maka saya akan membuat package baru yang bernama login. Nah, akan muncul dialog box seperti ini. Kita bisa memilih UML behavior dan sequence. Setelah itu akan muncul login seperti ini. Kita klik 2 kali. Nah, di sini akan muncul area kerja yang akan kita gunakan untuk mendesain sequence. Pada pembuatan sequence yang pertama tentunya kita membutuhkan aktor. Aktor di sini orang yang akan berperan saat menjalankan aplikasi kita. Kita bisa beri nama dia user. Nah, seorang user tentunya membutuhkan user interface untuk berkomunikasi dengan aplikasi kita. Jadi kita membutuhkan view untuk si user berkomunikasi. Di dalam Enterprise Architect, view dilambangkan dengan boundary. Di dalam konsep MVC juga pada huruf V-nya itu merepresentasikan view. Jadi kita beri nama ini view login. Nah, biasanya ketika aktor ingin login, dia menginputkan username dan password, habis itu klik tombol login. Nah, sama seperti ini. Setelah dia mengisikan username dan password, kita bisa menarik garis anak panah ini ke dalam view login. Nah, habis itu kita klik 2 kali. Nah, ini untuk anggap saja untuk men-trigger button loginnya. Button login. Nah, button login karena panahnya ini ke arah view login, maka button login ini miliknya view login. Nah, ketika button login ini diklik, maka view login ini akan mengirimkan data ke controller. Ingat konsep MVC, controller yang akan digunakan untuk menghubungkan antara view dan model. Jadi di sini kita akan membutuhkan controller. Di dalam EA atau Enterprise Architect, controller ini. Nah, kita bisa namain boleh controller login atau terserah kalian. Di sini saya akan menggunakan nama out atau authentication. Nah, ketika metode button login ini diklik, maka view login ini akan mengirimkan data kepada out.
Nah, si out ini karena dia mendapatkan panah, dia berarti memiliki metode yang anggap saja kita kasih nama post login. Nah, di dalam post login nah, dia memiliki parameter misalkan email dan password. Nah, email dan password ini didapatkan dari view login ketika si username ini menginputkan email dan passwordnya. Nah, biasanya kebanyakan di activity diagram teman-teman itu ketika sudah klik button login itu dicek apakah data itu kosong atau enggak. Nah, kita juga akan melakukannya di sini. Nah, ini ada anak panah, kita tarik terus kita arahkan ke controller out. Nah, itu fungsinya. Out ini memiliki metode yang return value-nya diarahkan di dirinya sendiri. Jadi dia ngecek apakah email dan password ini nanti kosong atau enggak, itu ngeceknya di dalam dirinya sendiri. Jadi kita klik 2 kali, anggap saja namanya is data null. Nah, maaf di sini karena ada return value-nya, kita harus kita membutuhkan, anggap saja di sini kita butuh boolean. Kita tahu metode tipe data boolean itu bernilai true or false. Jadi ketika datanya itu ada, maka bernilai true, dan jika datanya tidak ada bernilai false. Nah, ketika dia memiliki dua kondisi yaitu true dan false, maka kita membutuhkan yang namanya fragment. Nah, fragment ini digunakan untuk membagi kondisi. Misalkan fragmentnya namanya is data null. Misalkan kondisinya 0 atau kosong. Kita arahkan ke sini. Nah, setelah si controller ini, si out ini melakukan pengecekan pada dirinya sendiri, maka hasilnya dia akan melemparkan kepada view login apakah data itu kosong atau tidak. Jika data itu kosong sesuai dengan fragment ini, maka dia akan mengirimkan pesan show message yang di dalamnya misalkan message-nya email password required. Nah, ini jadi saya contohkan kasusnya seperti ini. Ketika user mengklik button btn login tadi, ketika data-data ini kosong, maka klik. Nah, dia itu akan mengirimkan ke controller, dan controller akan menerima apakah form ini kosong. Jika kosong, maka dia akan mengembalikan pesan kepada view ini. Nah, pesannya email is required dan password is required. Sama seperti ini. Nah, kondisi selanjutnya jika data itu ada not null, nah kita akan melakukan pengecekan satu kali lagi, yaitu datanya ada atau tidak, atau valid atau tidak. Biasanya kan gitu toh. Setelah di activity diagram teman-teman, ketika datanya itu ada, maka datanya itu not null, dia itu dicek apakah data itu valid. Sama seperti ini. Nah, kita akan melakukan cek di sini, arahkan ke out lagi, kita kasih
kita kasih, oh maaf, di sini sebelumnya ketika apa namanya, show message email required ini biasanya kan ada aplikasi yang harus butuh klik tombol OK baru apa namanya, baru bisa kembalikan ke form tadi. Itu boleh kalian kasih kayak gini, misalkan kita kasih action lagi btn OK, anggap aja. Nah btn OK ini tadi untuk merespon apa yang view login tampilkan kepada user. Jadi ketika email password mohon diisi, oke, habis itu function ini memberikan respon kepada out untuk suruh mengeset ulang formnya, set form login. Nah si out ini akan menerima perintah tersebut dan akan merefresh pack-nya. Jadi istilahnya form login ini akan termuat ulang. Begini. Nah kita lanjut lagi ke data yang valid tadi. Nah anggap aja gini, di sini ada metode this data valid. Nah bedanya ketika kita ingin memvalidasi data kosong atau tidak, itu kita hanya perlu controller. Tetapi kan ketika kita mau memvalidasi data ada atau tidak, kan kita butuh yang namanya model. Model itu dalam konsep MVC dia metode yang paling dekat dengan database. Jadi isinya di dalamnya adalah query-query. Jadi ketika user ini masukin email dan password, si data valid ini akan meminta data kepada model. Model di sini bernama entity. Kita anggap saja kasih nama m user atau user lah, boleh m user, terserah kalian. Nah maaf, di sini kan tadi ada boolean juga, kalau ada datanya kasih true, kalau tidak ada datanya kasih false. Nah habis itu si out ini meminta untuk dicarikan datanya kepada database atau model user. Carikan, anggap aja get data users berdasarkan parameternya apa tadi, email dan password. Nah setelah si model ini mendapatkan perintah dari controller, maka dia akan melakukan query untuk mencari apakah ada data email seperti inputan dan password seperti inputan, dan dicocokkan. Jika itu emang ada, maka dia akan melakukan return value. Nah untuk membuat return value, kita bisa klik di sini. Nah kita bisa ganti namanya, anggap saja data user. Nah ketika si controller ini sudah mendapatkan data user, maka dia akan melempar ke view login. Nah ini tadi ngeceknya data valid, oke. Jadi kita butuh fragmen lagi yang isinya jika not valid. Maaf, ini is data valid.
kita taruh di dalamnya, soalnya ini ngeceknya data valid atau tidak setelah data kosong atau tidak. Nah, jika data itu ada, maka si controller ini akan mengirimkan datanya kepada mengirimkan pesan kepada view login kalau data tersebut tidak valid. Show message data not valid. Nah, kalau dicontohkan dalam aplikasi, ketika saya anggap ada email admin@gmail.com tapi saya salahkan passwordnya, maka ketika button login diklik, si controller akan menerima username dan password itu dan melemparkan kepada model. Si model akan mencarinya, lalu model akan melemparkan ke controller lagi. Setelah controller tahu kalau data itu tidak ada, maka controller melemparkan ke dalam view login untuk menampilkan pesan error ini. Gitu konsep dari metode-metode ini. Nah, jika data tersebut ada, misalkan null valid, datanya valid, jika datanya valid, maka si controller ini akan melakukan, jika misalkan ya di aplikasi kalian mempunyai role, misalkan ada admin, ada pengguna, ada penjual, ada pembeli. Nah, di sini tempat untuk ngeceknya. Dicek dulu, cek user role, parameternya berdasarkan ID user. Setelah dia dapat ID usernya, dia controller ini akan mengirimkan redirect untuk ke pack selanjutnya. Misalkan packnya namanya kasih nama landing pack aja. Landing pack. Nah, si controller ini akan mengirimkan akan memerintah untuk menampilkan view ini. Nah, kita set view-nya berdasarkan role-nya user ID. User ID ini punya role apa sebagai parameter. Nah, di sini kita bisa ngeset view-nya. Nah, kasarannya seperti ini. Ketika saya login sebagai admin dan passwordnya itu benar, maka kita akan diarahkan kepada landing page admin. Di sini admin dapat memanage websitenya. Tapi ketika kita tidak login sebagai admin, misalkan kita login sebagai pembeli dan passwordnya benar, maka akan diarahkan ke dashboard sesuai pembeli.
Nah, di sini yang membedakan pembeli dan admin itu si pembeli tidak dapat memanage websitenya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembuatan sequence diagram kali ini. Untuk bagaimana untuk ngeprintnya? Untuk ekspornya kalian bisa blok seperti ini. Blok semuanya. Terus kalian bisa pencet Ctrl T. Nah, ini akan ada seperti ini, bisa save. Nah, di dalam directory tadi dia sudah berubah menjadi Emacs. Sekian dari saya. Jika ada salah mohon maaf, kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.